Bagi kamu yang tinggal di Jambi pasti sudah tidak asing dengan legenda orang pendek. Meski tidak populer di Indonesia, nyatanya misteri orang pendek sudah terdengar sama ke mancanegara. Bahkan legenda orang pendek masuk dalam catatan Marco Polo pada 1292 dan Van Heerwaarden pada 1923. Lantas siapa sebenarnya orang pendek di Kerinci Provinsi Jambi yang sempat bikin penasaran peneliti asal Inggris? Misteri orang pendek berkaki terbalik di kawasan Gunung Kerinci, Jambi, tidak hanya hal mistis yang diketahui oleh masyarakat setempat, bahkan para peneliti pernah melihat sosok orang pendek itu. Keberadaan orang pendek berkaki terbalik di Gunung Kerinci masih menjadi perbincangan. Sekira 700 tahun kemudian, tulisan zoologis Van Heerwaarden memperkuat catatan penjelajah dunia Marco Polo. Orang pendek itu oleh masyarakat Kerinci disebut Tuhang Pandak atau orang pandak. Kabar keberadaan orang pendek berkaki terbalik itu memancing para peneliti Eropa datang ke Provinsi Jambi. Akhirnya sejak 1994, Debbie Martyr dan Jeremy Holden melakukan penelitian di sana selama bertahun-tahun. Danau Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, telah tersohor keindahannya. Sebuah danau luas di puncak gunung yang diteduhi awan putih, jadi magnet wisatawan. Di balik itu, Gunung Tujuh juga menyimpan banyak keganjilan, misteri yang sulit dibuktikan. Namun diyakini masyarakat Kerinci, dari mulai cerita makhluk bernama Saleh Sri Menanti dan LB Sakti yang dikawal harimau, ada juga orang pendek berkaki terbalik. Munculnya orang pendek berkaki terbalik di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, TNKS, di Kabupaten Kerinci, memang misterius. Kabarnya, orang pendek ini hanya setinggi 50 cm, perwujudannya antara tubuh monyet dan manusia, dia punya jari kaki menghadap belakang dan tumit di bagian depan. Konon pernah ada warga Kerinci yang melihatnya. Namun orang pendek itu menghilang begitu cepat. Debbie Martyr, peneliti asal Inggris yang pernah diwawancarai tribunjambi.com, mengatakan pernah melihat orang pendek. Meski hanya sekilas, Debbie menyebut orang pendek adalah sebangsa satwa langka yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya seperti orang utan, bedanya hanya orang pandak lebih banyak di darat, sementara orang hutan lebih banyak hidup di atas pohon. Dan jelas Debbie, bukan satu atau dua orang yang mengirim peneliti Kengs. Pada 1995, WWF rela menggelontorkan dana besar untuk melakukan penelitian mengungkap misteri orang pendek di Kerinci. Debbie bercerita, sejak penelitiannya yang dimulai pada tahun 1994 sampai tahun 1998, dia sudah 5 kali melihat orang pendek di 5 lokasi berbeda. Dan, Desember tahun 1994, saya sudah berhasil menemukan orang pendek dan katanya, 5 lokasi yang menjadi tempat penemuan orang pendek adalah di pesisir selatan dan Pasaman Sumatera Barat, Muko-Muko Bengkulu dan di daerah Merangin, serta Gunung Tujuh, Jambi. Keberadaan orang kerdil atau uhang pandak, orang pendek, di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, hingga kini masih penuh misteri itu, pernah dilacak dan diusahakan untuk ditangkap supaya dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Hasilnya, setelah dilakukan sejumlah penelitian dan ekspedisi, tetap tidak diketahui keberadaan orang pendek berkaki terbalik. Kehadiran mereka tak ubahnya dengan makhluk gaib yang sulit dilacak menggunakan kemampuan manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan ilmiah. Mengapa seperti itu? Pelacakan orang pendek berkaki terbalik ini misalnya, pernah masuk ke dalam salah satu studi kriptozoologi, seperti pernah dirilis netralnews.com, ekspedisi pencarian orang pendek sudah beberapa kali dilakukan di kawasan Kerinci, satu di antaranya ekspedisi yang didanai oleh National Geographic Society,
National Geographic sangat tertarik mengenai legenda orang pendek di Gunung Kerinci, Jambi. Beberapa peneliti telah mereka kirimkan ke sana untuk melakukan penelitian mengenai makhluk tersebut. Adapun cerita mengenai Uhang Pandak pertama kali ditemukan dalam catatan penjelajah gambar jejak, Marco Polo, 1292, saat ia bertualang ke Asia. Walau diyakini keberadaannya oleh penduduk setempat, makhluk ini dipandang hanya sebagai mitos belaka oleh para ilmuwan. Ini seperti halnya Yeti di Himalaya dan monster Loch Ness di Inggris Raya. Dari beberapa kesaksian, sejauh ini, para saksi yang mengaku sudah beberapa kali melihat orang pendek berkaki terbalik, bisa menggambarkan tubuh fisiknya. Para saksi menyebut itu sebagai makhluk yang berjalan tegap, berjalan dengan dua kaki tinggi sekitar 1 meter, antara 85 sampai 130 cm, dan memiliki banyak bulu di seluruh badan. Mereka berjalan tegak dan berkaki terbalik. Bahkan tak sedikit pula yang menggambarkannya orang pendek membawa berbagai macam peralatan berburu, seperti semacam tombak. Menurut cerita, orang-orang dari suku anak dalam satu di antara suku Jambi yang memiliki ilmu gaib yang tinggi, juga sulit menangkap Uhang Pandak ini. Bahkan, orang-orang dari Sat ini pun pernah dibuat putus asa karena selalu gagal menangkap orang pendek. Merunut mundur tentang catatan kemunculan orang pendek, pernah ada kesaksian Van Herwarden pada 1923. Van Herwarden merupakan seorang zoologis. Sekira tahun-tahun itu, ia sedang melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam catatan, Van Herwarden menuliskan mengenai pertemuannya dengan beberapa makhluk gelap dengan banyak bulu di badan. Dia menggambarkan tinggi tubuh makhluk itu setinggi anak kecil berusia 3-4 tahun, namun dengan bentuk wajah yang lebih tua dan dengan rambut hitam sebahu. Van Herwarden sadar, mereka bukan sejenis siamang maupun primata lainnya. Ia tahu makhluk-makhluk itu menyadari keberadaan dirinya saat itu, sehingga mereka berlari menghindar. Satu hal yang membuat Herwarden tak habis pikir, semua makhluk itu memiliki persenjataan berbentuk tombak dan mereka berjalan tegak. Semenjak itu, Herwarden terus berusaha mencari tahu makhluk tersebut, namun usahanya selalu tidak berbuah hasil. Pada 1990-an, dua orang peneliti dari Inggris, Debbie Martyr dan Jeremy Holden pun sudah lama mengabadikan dirinya untuk terus-menerus melakukan ekspedisi terhadap eksistensi orang pendek. Namun, sejak pertama kali mereka datang ke Taman Nasional Kerinci di tahun 1990, hasil yang didapat masih jauh dari kata memuaskan. Lain dengan peneliti lainnya, Debbie dan Jeremy datang ke Indonesia dengan dibiayai oleh Organisasi Flora dan Fauna Internasional. Dalam ekspedisi yang dinamakan dan Proyek Orang Pendek dan ini, mereka terlibat penelitian panjang di sana. Secara sistematik, usaha-usaha yang mereka lakukan dalam ekspedisi ini antara lain adalah pengumpulan informasi dari beberapa saksi mata untuk mengetahui lokasi-lokasi di mana mereka sering dikabarkan muncul. Kemudian ada metode menjebak pada suatu tempat, di mana terdapat beberapa kamera yang selalu siap untuk menangkap aktivitas orang pendek. Namun akhirnya, rasa putus asa dan frustasi selalu menghinggap diri. Ekspedisi yang dilakukan selama ini belum mendapat hasil yang memuaskan alias nihil. Penjelasan pakar kriptozoologi. Beberapa pakar kriptozoologi mengatakan bahwa orang pendek berkaki terbalik mungkin memiliki hubungan yang hilang dengan manusia. Apakah mereka merupakan sisa-sisa dari genus Australopithecus? Banyak paleontologis mengatakan, jika anggota Australopithecus masih ada yang bertahan hidup hingga hari ini, maka mereka lebih suka digambarkan sebagai seekor siamang.
pertanyaan mengenai identitas orang pendek yang banyak dikaitkan dengan genus Australopithecus ini, sedikit pudar dengan ditemukannya fosil dari beberapa spesies manusia kerdil di Flores beberapa tahun yang lalu.